Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari, saya dari kelompok 1. Di sini saya akan mereview pertemuan sebelumnya mengenai teknologi digital dan teori fungsional. Yang pertama ada teknologi digital. Teknologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu tekno yang artinya keahlian dan logika yang berarti pengetahuan. Sedangkan digital adalah suatu penggambaran dari keadaan sinyal yang terdiri dari angka, yakni angka 01 serta 1 atau off, sering juga on. Maka dapat disimpulkan bahwa teknologi digital adalah teknologi yang dioperasikan menggunakan sistem komputerisasi, sistem yang didasari dari bentuk informasi sebagai nilai numeris dari 0 dan 1 yang mengidentifikasikan simbol-simbol untuk proses informasi yang mudah, cepat, dan akurat. Selanjutnya, perkembangan teknologi digital yang terdiri dari 4 perkembangan. Yang pertama, ada revolusi industri 1.0. Pada revolusi ini, awalnya ditemukan mesin uap pada abad ke-18. Yang kedua, ada revolusi industri 2.0 yang terjadi pada awal abad ke-19. Pada masa ini ditemukan penemuan tenaga listrik yang bisa disambungkan pada mesin. Yang ketiga, revolusi 3.0 pada awal abad ke-20, di mana terjadi era digitalisasi pada industri manufaktur, komputer, dan robot. Yang keempat, revolusi industri 4.0, yang mana tren saat ini adalah otomatisasi data seperti artificial intelligence, cognitive computing, dan lain-lain. Adapun faktor yang mendorong kemunculan era digital. Yang pertama, penemuan komputer, di mana setelah Perang Dunia Kedua, teknologi komputer tersebut berkembang dengan pesat. Yang kedua, penemuan komunikasi digital, yaitu perpaduan teknologi dan komunikasi yang membuat kemudahan dalam akses cepat dan bertukar data. Teknologi ini disebut juga dengan internet. Yang ketiga, lahirnya WWW atau World Wide Web, yaitu kumpulan peladen web untuk menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan. Yang keempat, ada smart application, yaitu perangkat komputer dengan yang dilengkapi software. Dengan adanya smart application ini membuat pekerjaan manusia menjadi lebih mudah. Yang kelima, perkembangan smartphone, yang merupakan perkembangan lanjutan dari telepon yang memiliki sistem jaringan. Yang keenam, ada sistem cerdas, yaitu sistem yang membantu dalam kegiatan bisnis seperti ATM, internet, aplikasi banking, dan lain-lain. Yang ketujuh, lahirnya media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Snapchat, Line, dan lain-lain. Yang kedelapan, ada digital money, yang mana memudahkan proses pembayaran, contohnya seperti OVO, Dana, GoPay, dan lain-lain. Selanjutnya ada contoh teknologi digital. Yang pertama ada smartphone, yang kedua DVD player, yang ketiga MP3 player, yang keempat komputer, yang kelima kamera digital, dan lain-lain. Teknologi digital memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yang pertama, mudahnya akses informasi dimanapun dan kapanpun kita dapat mengakses informasi dengan cepat dan mudah. Yang kedua, memudahkan proses kerja dengan adanya inovasi-inovasi teknologi, membuat segala pekerjaan manusia menjadi lebih efisien dan efektif. Yang ketiga, beragamnya sumber belajar. Dapat dilihat bahwa kini sumber belajar tidak hanya dari buku, bisa dapat dari Google yang siap menyediakan segala informasi seperti e-book maupun aplikasi pembelajaran seperti Ruang Guru, Genius, Kuiper, dan lain-lain. Yang keempat, membuat komunikasi menjadi tidak terbatas seperti mudahnya akses informasi. Komunikasi pun bisa dilakukan tanpa terhalang oleh perbedaan waktu dan jarak. Kemudian ada kekurangan teknologi digital. Yang pertama, kekurangannya mahalnya perangkat teknologi digital. Kita tahu bahwa segala teknologi yang canggih sekarang itu memakan biaya yang banyak, sepadan dengan fungsinya. Yang kedua, kesalahan digitalisasi menyebabkan informasi tidak dapat tersampaikan dengan baik, yang mana ketika kita menyampaikan satu pesan atau informasi melalui teknologi digital seringkali terjadi kesalahan atau error, sehingga pesan tersebut tidak tersampaikan dengan baik. Yang ketiga, ada pelanggaran
hak kekayaan intelektual, dan pelanggaran lainnya. Pelanggaran di sini bisa mengenai pelanggaran hak cipta, seperti kita akan menulis suatu makalah, kemudian kita mengambil sumber dari jurnal atau internet, tapi tidak mencantumkan sumber dalam daftar pustaka atau sumbernya. Yang keempat, membuat kebiasaan berpikir instan, karena pada era digital ini segalanya tersedia mudah dan cepat. Dengan adanya teknologi, seringkali membuat orang-orang terlalu memanfaatkan teknologi tersebut dalam mengerjakan sesuatu, seperti mengerjakan tugas, menghitung, dan sebagainya, sehingga mematikan pikiran kritis orang-orang. Selanjutnya ada teori fungsional. Teori fungsional adalah suatu teori yang paling besar pengaruhnya dalam ilmu sosial. Di abad sekarang, beberapa tokoh yang mencetuskan teori fungsional yaitu Auguste Comte, Emile Durkheim, dan Herbert Spencer. Menurut Emile Durkheim, teori fungsional adalah teori komunikasi yang menjelaskan mengenai susunan masyarakat sebagai bagian tatanan sosial yang mengindikasikan memiliki hidup yang harmonis. Ciri dan pokok pikiran dari teori ini adalah individu dipengaruhi oleh struktur sosial atau sistem sosial, dan individu merupakan bagian dari struktur sosial. Terdapat kata kunci dalam teori fungsional. Yang pertama, mementingkan sinkroni atau stabilitas dalam kurun waktu tertentu daripada diakronis, perubahan dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua, cenderung memusatkan perhatiannya pada akibat-akibat yang tidak diinginkan daripada hasil yang sesuai tujuan. Yang ketiga, memandang realitas sebagai sesuatu yang objektif dan independen. Yang keempat, menganut prinsip the correspondence theory of truth. Selanjutnya, asumsi dasar teori fungsional. Menurut George Ritzer, asumsi dasar teori fungsional struktural adalah bahwa setiap struktur adalah sistem sosial, juga berlaku fungsional terdapat terhadap lainnya. Sebaliknya, kalau tidak ada fungsional, maka struktur itu tidak ada atau akan hilang dengan sendirinya. Asumsi dasar dari teori ini adalah salah satu paham atau perspektif dalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai satu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain, dan bagian yang satu tidak dapat berfungsi tanpa adanya hubungan dengan bagian yang lainnya. Teori fungsional mempunyai kelemahan, diantaranya: 1. Penganut teori ini cenderung memaksakan pada tingkatan di mana masyarakat bersifat harmonis dan stabil sehingga bisa berjalan dengan baik. Kedua, teori ini terlalu kaku dalam melihat perubahan, terutama yang berasal dari luar. Yang ketiga, dengan terlalu melebihkan harmonisasi dan meremehkan konflik sosial. Fungsionalis cenderung mengarah kepada bias konservatif. Perspektif permasalahan dalam teori fungsional adalah: yang pertama, perspektif perubahan sosial. Dalam contoh kasusnya, misalnya tentang adanya kegiatan pertanian. Pada zaman dahulu, pertanian dilakukan dengan cara pembajakan dengan hemat biaya, akan tetapi memakan waktu. Sedangkan pada saat ini, sistem pertanian dilakukan dengan modern, yang identik dengan hemat waktu, akan tetapi memakan banyak biaya. Yang kedua, perspektif masyarakat. Pembangunan jalan tol di berbagai wilayah. Jalan tol yang dibangun tersebut sejatinya bagian daripada teori fungsional dalam upaya meningkatkan pendapatan ekonomi. Yang ketiga, perspektif konflik. Dalam kajian yang dilakukan teori fungsional, konflik memberikan dampak positif. Salah satu kasusnya misalnya saja adanya demonstrasi yang dilakukan oleh buruh dalam Hari Buruh Dunia yang terjadi pada tanggal 1 Mei. Halo, saya Cindy akan membahas teori komunikasi organisasi, teori budaya, dan faktor penghubung dari teori komunikasi antar budaya.
Yang pertama ada teori komunikasi organisasi. Teori komunikasi organisasi adalah proses pertukaran pesan dari komunikator kepada komunikan yang berada di lingkungan yang luas dengan menggunakan media untuk menghasilkan umpan balik antar anggota organisasi. Teori komunikasi organisasi memiliki 3 asumsi. Yang pertama yaitu klasik. Klasik mengartikan bahwa organisasi sebagai wadah perkumpulan banyak orang dengan adanya aturan dan kegiatan yang terkoordinir dalam suatu struktur. Asumsi yang kedua ialah modern. Modern mengartikan bahwa organisasi ialah jaringan yang terdiri dari banyak orang yang saling terkegantungan dalam menghasilkan suatu produk. Asumsi yang ketiga ialah interpretasi simbolik. Artinya, organisasi terbentuk melalui interaksi dengan pemaknaan simbol. Ada pula kelebihan dari teori komunikasi organisasi. Antara lain dapat membangun dan mewujudkan hubungan tim yang kuat. Yang kedua bisa menjadi duta pelanggan. Dan yang ketiga dapat melahirkan gagasan komunikasi. Selain kelebihan, ada pula kekurangan dari teori komunikasi organisasi, seperti adanya hambatan dari media, adanya hambatan dari lingkungan, adanya hambatan dari komunikan, dan adanya hambatan dari komunikator. Bahasan yang kedua ialah teori budaya. Teori budaya adalah salah satu tradisi meneliti konteks budaya untuk memahami media lebih akurat. Terdapat 5 konsep dari teori budaya, yaitu hegemoni, budaya, teks, makna, dan ideologi. Ada pula kelebihan dari teori budaya. Yang pertama ialah dapat meningkatkan pemahaman terhadap budaya sekitar, dan yang kedua ialah dapat menghargai publik dalam mengonsumsi konten media. Selain kelebihan, ada pula kekurangan dari teori budaya. Yang pertama ialah terbatasnya publik dalam mengonsumsi konten media, dan yang kedua ialah kurangnya validasi ilmiah. Halo, nama saya Nurin dan saya akan menjelaskan mengenai teori kognitivisme. Teori kognitivisme adalah teori yang mengungkapkan bahwa belajar yang dilakukan oleh individu merupakan hasil dari interaksi mentalnya dengan lingkungan sekitar, sehingga menghasilkan perubahan pengetahuan atau tingkah laku. Teori kognitivisme berasumsi bahwa setiap orang telah memiliki pengetahuan dan pengalaman di dalam dirinya. Pengetahuan dan pengalaman ini tertata dalam struktur kognitif, yang kemudian mengalami tahap belajar sebagai perubahan persepsi dan pemahaman yang siswa temukan. Teori kognitivisme memiliki kelebihan diantaranya menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri, membantu siswa dalam memahami bahan belajar secara lebih mudah, lalu yang terakhir, guru dapat memaksimalkan ingatan yang dimiliki siswa dalam mengingat materi yang diberikan. Adapun kekurangan yang dimiliki oleh teori kognitivisme. Yang pertama, teori ini tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan. Lalu yang kedua, sulit dipraktikkan khususnya di tingkat lanjut. Dan yang ketiga, selalu menganggap semua siswa mempunyai daya ingat yang sama dan tidak dibeda-bedakan. Nah, selanjutnya ada teori uses and gratification. Teori uses and gratification mengatakan bahwa pengguna media memainkan peran aktif untuk memilih dan menggunakan media tersebut. Dengan kata lain, bahwa pengguna media adalah pihak yang aktif dalam proses komunikasi. Secara umum, asumsi dasar dari teori uses and gratification adalah berfokus pada halayak media, yang kemudian diuraikan menjadi 5 asumsi dasar. Di antaranya, pertama, halayak memiliki peran yang aktif. Yang kedua, halayak bebas dalam memilih media. Lalu yang ketiga, media bukan satu-satunya sebagai sumber pemuas. Yang keempat, tujuan pemilih media massa disimpulkan dari data yang diberikan oleh anggota halayak atau audiens. Yang kelima, pencegahan signifikansi nilai kultural. Menurut Baran dan Dennis, teori uses and gratification memiliki beberapa keunggulan. Di antaranya, memfokuskan perhatian pada individu dalam melihat proses komunikasi massa, lalu respek pada kemampuan intelektual dari pengguna media,
Yang ketiga, menyediakan analisis yang mencerahkan bagaimana pengguna berinteraksi dengan isi media. Yang keempat, membedakan antara pengguna aktif dengan pengguna pasif. Lalu yang kelima, mempelajari media sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Yang keenam, menyediakan wawasan yang berguna dalam proses adopsi terhadap media baru. Adapun kekurangan dari teori uses and gratification, diantaranya, yang pertama, bergantung pada analisis fungsional. Yang kedua, tidak dapat dengan mudah memberi petunjuk ada tidaknya suatu efek. Yang ketiga, banyak konsep kuncinya yang dikritik karena tidak dapat diukur. Yang keempat, terlalu berorientasi pada level mikro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Maulana. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang teori humanisme. Nah, apa sih teori humanisme ini? Teori ini dikembangkan oleh N.C. Neil tahun 1977 yang diilhami oleh perkembangan psikologi humanisme. Komunikasi humanisme pernah diimplementasikan dalam dunia pendidikan melalui humanistik kurikulum. Lalu yang berikutnya ada asumsi dasar dari teori ini. Yang pertama adalah manusia selalu mempunyai kebutuhan untuk berkembang dan maju. Lalu yang kedua adalah manusia selalu berusaha memenuhi kebutuhan yang lebih pokok terlebih dahulu sebelum berusaha memenuhi kebutuhan lainnya. Lalu yang selanjutnya ada beberapa prinsip dasar dari pendekatan humanisme yang dapat kita pakai untuk mengembangkan pendidikan. Ada 3 prinsip yang bakal kita bahas di sini. Yang pertama, murid akan belajar dengan baik apa yang mereka mau dan perlu ketahui. Lalu yang kedua, mengetahui bagaimana cara belajar lebih penting daripada membutuhkan banyak pengetahuan. Lalu yang ketiga, evaluasi diri adalah satu-satunya evaluasi yang berarti untuk pekerjaan murid. Oke, sekian pembahasan saya untuk materi teori humanisme. Selanjutnya kita bakal membahas teori psikologi komunikasi. Oke, teman-teman, selanjutnya kita bakal membahas teori psikologi komunikasi. Yang pertama-tama kita bakal membahas pengertiannya terlebih dahulu. Jadi psikologi itu berasal dari kata Yunani yang artinya jiwa, dari Yunani psyche yang artinya jiwa, dan logos yang artinya ilmu pengetahuan. Sedangkan komunikasi adalah suatu proses memberikan sinyal menurut aturan tertentu sehingga dengan cara ini suatu sistem dapat didirikan, dipelihara, dan diubah. Oke, yang selanjutnya kita bakal membahas ciri pendekatan psikologi komunikasi. Ciri pendekatan ini kita bakal menjadi 4 bagian. Gitu. Yang pertama ada sensory reception of stimuli, atau bisa kita sebut penerimaan stimuli secara indrawi. Lalu yang kedua ada internal mediation of stimuli, atau proses yang mengantari stimuli dan respon. Lalu yang ketiga ada prediction of response, atau prediksi respons. Lalu yang terakhir ada reinforcement of response, atau peneguhan respons. Lalu materi terakhir yang bakal kita bahas adalah lingkup psikologi komunikasi. Lingkup psikologi komunikasi ini bakal kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama memahami diri sendiri dan orang lain. Lalu yang kedua memapankan hubungan yang bermakna. Lalu yang terakhir adalah mengubah sikap dan perilaku. Sekian materi yang bisa saya paparkan dalam kesempatan kali ini. Terima kasih. Kita bakal melanjutkan ke teori-teori yang selanjutnya. Teori komunikasi antar budaya. Menurut KBBI, komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara 2 orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Sedangkan budaya menurut KBBI adalah pikiran, akal budi, hasil, adat istiadat yang menyelidiki bahasa sesuatu mengenai kebudayaan yang sudah berkembang, sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sudah suka diubah. Dapat disimpulkan, komunikasi antar budaya adalah proses pertukaran pikiran dan makna antara orang-orang yang berbeda budaya.
Bahasan yang ketiga ialah faktor penghubung dari teori komunikasi antar budaya. Yang pertama ialah kemampuan berkomunikasi, sikap saling menerima perbedaan, kemampuan beradaptasi, dan adanya ketertarikan saat berkomunikasi. Mengetahui pengertian dan kelebihan dari teori antar budaya, selanjutnya kita akan membahas mengenai kekurangan dari teori antar budaya. Kekurangan dari teori antar budaya yang pertama ada watak individu. Komunikasi umumnya dipengaruhi oleh watak komunikator dan komunikan. Jika menunjukkan sikap keakraban, maka proses komunikasi akan berjalan lancar. Sebaliknya, jika menunjukkan sikap yang kurang baik, maka proses komunikasi tidak akan berjalan efektif. Yang kedua, persepsi pelaku komunikasi. Terdapat persepsi dalam pelaku komunikasi, entah itu baik ataupun buruk, sehingga dapat berdampak dalam proses komunikasi. Yang ketiga, perbedaan latar belakang budaya. Dengan memperhatikan latar belakang budaya, sebelum melakukan proses komunikasi merupakan hal yang perlu diperhatikan, karena banyak sekali peristiwa yang dapat terjadi. Lalu yang terakhir, ada perbedaan bahasa. Perbedaan bahasa yang cukup banyak dapat mengakibatkan ketidakefektifan dalam proses komunikasi, sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda dalam perbedaan bahasa.